Waalaikumsalam Pak Acep. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Acep kabarnya baik. Sebaliknya Pak Acep bagaimana kondisi hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas waktunya dari segala kesibukan Bapak untuk menyempatkan waktu sesuai yang telah saya sampaikan pada waktu kemarin. Bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara terkait etika terkait dilema etika dalam pengambilan keputusan. Namun sebelumnya mohon berkenan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Enggak. Terima kasih Pak Acep. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sadrindi. Saya adalah salah satu kepala sekolah di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Pasir Kuda, yaitu di SD Negeri Sedara. Terima kasih. Boleh. Silakan Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah Pak Acep, kalau untuk saya sendiri dalam hal mengidentifikasi kasus-kasus yang tergolong bujukan moral atau dilema etika, pertama saya akan melihat dulu substansi kasus tersebut. Kalau dipertimbangkan dari segi hukum, karena kalau memang kasus itu berbenturan dengan hukum, maka sudah dipastikan kasus tersebut merupakan bujukan moral. Sedangkan kalau ada dua kepentingan yang bermain di sana, yaitu benar lawan benar, maka sudah dipastikan kasus tersebut tergolong ke dalam dilema etika. Seperti itu ya Pak. Yang selanjutnya ingin menanyakan Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kalau untuk seperti kasus barusan, saya itu pertama akan mengidentifikasi terlebih dahulu bagaimana kasus itu terjadi, karena kan dalam kasus tersebut pasti berkaitan dengan dua kepentingan yang memang benar lawan benar, sehingga perlu diidentifikasi lebih mendalam, lalu dilihat juga keterlibatannya, siapa yang terlibat, lalu juga nanti bagaimana alternatif solusi yang baik, karena kalau pengambilan keputusan yang kasusnya nanti hasilnya itu benar lawan benar, maka perlu ada hasil yang memang dapat menguntungkan untuk semua pihak. Baik Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau berkaitan dengan langkah-langkah, tentu seperti tadi Pak, ketika kita berhadapan dengan kasus dilema etika, maka kita harus diidentifikasi dulu kasusnya, terus juga siapa yang terlibat, lalu menanyakan, mendiskusikan dengan pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusannya, nanti juga dikaji ulang lagi keputusannya, sehingga menghasilkan keputusan final di mana keputusan tersebut bisa bermanfaat atau tidak merugikan sebelah pihak. Baik. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau berbicara hal yang efektif, tentu Pak dengan adanya komunikasi dengan rekan guru, terus juga mengidentifikasi lebih mendalam, dilihat dulu akar permasalahannya, dilihat dulu keterlibatan orang yang ada di dalamnya, lalu juga dianalisis kemungkinan-kemungkinan strategi efektif yang bisa diambil dalam pengambilan keputusan tersebut, lalu juga menanyakan dulu kepada semua pihak yang nantinya itu akan jatuh keputusan tersebut memang benar menguntungkan untuk semua pihak. Apalagi berbicara dengan lembaga, Pak, tentu keputusan itu tidak bisa berbicara untuk diri saya sendiri. Tentu keputusan tersebut harus diambil dasar musyawarah dan juga keputusannya harus memang bermanfaat untuk semua pihak. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan tentu Pak membedakan dan harus bisa kan tadi ketika dilema itu benar lawan benar. Nah, tentu tantangannya itu bagaimana tuh saya bisa menganalisis, mencari alternatif solusi untuk menjawab kasus tersebut, itu tantangan. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal
untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Nah, kalau untuk hal tersebut Pak Acep, tentu saya itu akan melihat dulu eh, seberapa eh, harus cepat selesai itu kasus itu. Kalau memang kasusnya ringan, bisa diselesaikan hari itu juga, diselesaikan hari itu juga. Tetapi kalau memang kasusnya mendalam, perlu ada analisis, perlu ada juga kajian-kajian tertentu, perlu ada juga rundingan dan lain sebagainya, tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Karena tadi ketika kasusnya kompleks, maka harus dicari dulu alternatif solusi yang memang bisa menguntungkan untuk semua pihak. Baik. Adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Tentu kalau berbicara faktor-faktor, ya banyak Pak. Salah satunya adanya guru, adanya juga tokoh-tokoh yang memang dijadikan panutan dalam pengambilan keputusan. Apalagi guru Pak, guru itu sangat membantu sekali, faktor utama, karena ketika saya mengambil keputusan tentu harus dalam kajian musyawarah, yang ketika dalam suatu lembaga apalagi satuan pendidikan, tentu musyawarah itu dengan guru, karena guru pun nanti akan berperan aktif dalam pengambilan keputusannya, walaupun saya sendiri sebagai pimpinan yang memutuskan di akhirnya, Ya. akan tetapi saya juga harus mendengarkan dulu masukan-masukan dari guru. Mungkin maksudnya Pak ada kolaborasi gitu ya, ada kepala sekolah dengan dewan guru, bahkan apa satu lagi Pak, pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema itu? Pengalaman yang berharga untuk saya di sini, saya harus banyak eh, apa tuh lebih dewasa lagi Pak ketika menyikapi kasus, apalagi kasus yang berhubungan dengan dilema etika, bujukan moral. Kenapa? Ternyata ketika kita mengambil keputusan tidak bisa semena-mena. Walaupun kita seorang pimpinan, tentu harus mendengarkan juga masukan-masukan, karena tadi ada faktor-faktor tertentu yang bisa mendorong terhadap pengambilan keputusan tersebut, sehingga perlu bagi saya untuk lebih mendewasakan diri saya kembali, sehingga pembelajaran dari pengambilan keputusan tersebut saya menjadi lebih dewasa. Baik. Gitu ya. Baik, Bapak, sesi wawancara hari ini sudah berakhir. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan semua jawaban dari Bapak ini menjadi inspirasi bagi saya dan juga bisa bermanfaat. Mungkin hanya itu Pak. Saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Aceh juga sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Terima kasih Bu atas waktunya, dari segala kesibukan Ibu untuk menyempatkan waktunya. Sesuai yang telah saya sampaikan kemarin kepada Ibu, bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dilema etika dalam pengambilan keputusan. Namun sebelumnya mohon Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Nama saya Mira Melani. Saya bertugas di SD Kubang 1 sejak 2 tahun yang lalu. Sebelumnya saya bertugas di SD Sukabumi. Di sini jumlah PTK-nya sebanyak 16 orang dengan jumlah siswa 310. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran selama 2 tahun ini meningkat terus, hasil pelajaran serta didik juga mengalami peningkatan. Alhamdulillah. Boleh Bu untuk pertanyaan? Silakan Mbak Lina. Ya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, saya sering mengalami hal seperti itu, di mana kuncinya
kepala sekolah kan di sini yang bertanggung jawab di satuan pendidikan. Jadi kepala sekolah harus bisa menciptakan situasi kondisi yang kondusif dan harmonis, menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan begitu, tidak ada istilahnya saling salah paham, tidak ada bahasa-bahasa kayak tidak baik itu salah satu tugas dari seorang kepala sekolah. Iya, iya, iya. Jadi ada kolaborasi ya Bu antara kepala sekolah dengan guru yang ada di sekolah. Saya sering menemukan dilema etika itu kan di mana kita dihadapkan pada dua pilihan di mana dari segi yang berbeda, yang satu itu benar, pilihan yang dari keduanya itu memang benar. Kita harus bisa menyikapinya dari berbagai sudut pandang, bagaimana solusi dalam menangani kasus seperti itu begitu. Selanjutnya Bu, yang saya ingin tanyakan, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Iya, terkadang memang sangat sulit kalau kita menemukan kasus seperti itu ya. Kunci utama itu kita harus membuat komunikasi yang terbuka antara siswa, guru-guru, komite, bahkan masyarakat sekitar, juga orang tua siswa. Dimana kalau kita menemukan kasus dilema etika seperti itu, kita harus terutama kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang terlibat, mengapa hal itu bisa terjadi. Kita mengumpulkan fakta, mengidentifikasi kasusnya, jadi nantinya supaya kita bisa mencari solusi itu ada acuan sebagai hal-hal yang mendasari hal itu terjadi, kasus itu terjadi gitu Pak. Juga dampak yang ditimbulkan dari kasus-kasus dilema itu, kita harus bisa memprediksi kalau seperti ini dampaknya nanti bagaimana, kalau seperti ini dampaknya nanti bagaimana. Baik. Yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Iya. Menurut saya tadi yang telah saya utarakan, harus adanya komunikasi dari semua stakeholder sekolah ya. Kita musyawarahkan secara bersama-sama. Saya berani mengambil suatu keputusan secara sepihak gitu. Semuanya dikumpulkan. Kita harus identifikasi dulu pelaku-pelaku yang terlibat pada permasalahan tersebut. Untuk selanjutnya kita identifikasi mengapa masalah itu bisa terjadi, juga dampaknya untuk berbagai pihak, dampak positif dan dampak negatifnya begitu, supaya memudahkan nantinya kita mencari solusi yang terbaik. Baik. Jadi keterlibatan antara kepala sekolah, guru, siswa, dan komite, bahkan warga sekolah semua itu ada Harus keterlibatan. secara bersama-sama begitu, supaya tidak ada miskomunikasi Iya, nanti baik di Bu. belakang. Ya, baik. Sangat baik seperti itu. Yang selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saat kita menemukan kasus dilema etika itu, setelah kita identifikasi permasalahannya, kita cari tahu akar permasalahan mengapa terjadi hal seperti itu, kita juga tahu pelaku-pelaku yang terlibat di dalamnya begitu ya. Kita mencari berbagai alternatif solusi yang ingin disampaikan. Bagaimana kalau solusi seperti ini, dampaknya bagaimana, kalau solusinya seperti ini, dampaknya bagaimana. Jadi nanti kita sepakat
dalam penyelesaian kasus seperti itu salah seorang pihak tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak ada yang merasa kurang enak di hati, jadi semuanya merasa nyaman dengan keputusan yang diambil secara bersama-sama begitu. Baik Ibu, yang selanjutnya yang saya ingin tanyakan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus dilema etika itu sebenarnya menurut saya agak sulit kita untuk mencari solusinya, karena masing-masing sebuah nilai yang kedua belah pihak itu sebenarnya benar, tapi kita harus dengan pertimbangan mereka itu yang pihak pertama benar dengan segala konsekuensinya, pihak kedua juga memang benar dilihat dari segi sudut pandang yang berbeda begitu. Itu tantangan yang paling sering sulit untuk dipecahkan sebenarnya seperti itu. Tapi kita harus menentukan prioritas, menentukan hal mana yang paling lebih diutamakan dalam situasi yang sangat menjadi sulit seperti itu sebenarnya. Baik. Terus Ibu. Yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema IPK? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebenarnya tidak ada jadwal yang baku dalam penyelesaian kasus seperti itu. Tetapi apabila kita menemukan kasus seperti itu, sebaiknya segera langsung ditanggapi dan diselesaikan. Ada beberapa tahap yang biasanya kami kalau di SDC yang satu menghadapi kasus seperti itu. Di sini juga kan di sekolah ada tim TPPK, ada komite. Kita apabila menemukan kasus seperti itu harus bertangkap seharusnya gitu. Kita bermusyawarah, mengidentifikasi masalahnya, mencari pelaku-pelaku yang terlibat. Terus kita harus juga menemukan konsekuensinya apabila kita memberikan solusi seperti ini, bagaimana konsekuensinya apabila kita seperti itu, bagaimana begitu, supaya nanti untuk beberapa pihak yang mengalami kasus seperti itu dapat menemukan solusi yang sama-sama enak begitu. Baik. Yang selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Nah, itu kuncinya yang justru saya temukan apabila kita menemukan kasus seperti itu. Yang pertama itu kuncinya itu harus ada komunikasi yang bagus antara seluruh stakeholder, sekolah, orang tua, komite. Jadi nanti kalau dalam menyelesaikan masalah itu kita ada komunikasi begitu dengan cara musyawarah dan untuk mufakat gitu. Baik Ibu, satu lagi pertanyaan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya, kita jadi apabila menemukan kasus seperti itu, kita jadi harus banyak belajar ya, di mana kita harus bisa mengambil keputusan di mana situasi benar-benar gitu, situasi keduanya benar gitu. Tapi kita harus memilih salah satu yang paling bisa dilaksanakan untuk kepentingan bersama dan sebaiknya secepat-cepatnya harus bisa diselesaikan gitu di antara dua konflik etika yang dihadapi seperti itu.
Baik Ibu, sesi wawancara hari ini sudah berakhir. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan semua jawaban dari Ibu menjadi inspirasi bagi saya dan juga bisa bermanfaat bagi saya. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Waalaikumsalam, Pak Ade, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya dari segala kesibukan Bapak untuk menyempatkan waktu sesuai yang telah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu kepada Bapak bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara Iya, terkait dilema etika dalam pengambilan keputusan. Namun sebelumnya mohon Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Enggak, silakan. terima kasih Pak Ade Rusandi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali hari ini. Baik, akan saya perkenalkan. Nama saya Asep Sujani SPD. Saya bertugas di SD Negeri Sikawangi. Dan alhamdulillah kita bisa sering dan bekerja sama. Insya Allah apa yang kita bayarkan, kemudian bisa kita diskusikan bersama. Amin, amin. Terima kasih Pak. Begini Pak, yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, Betul. selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya, terima kasih. Yang pertama tentu saja jika ditanya seperti itu kita pahami dulu bahwa dilema etika itu merupakan situasi di mana seseorang itu dihadapkan kepada dua pilihan yang sama-sama baik secara moral. Atau bujukan moral adalah tekanan atau pengaruh dari pihak lain yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan seperti itu. Makanya kami mengidentifikasi hal yang seperti itu harus benar-benar dilihat awalnya, gitu, dilihat dan nanti akan ditentukan berikutnya seperti apa. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, tentunya bahwa kita melihat etika itu kan bersifat relatif dan bergantung pada kondisi dan situasi yang ada. Kita mengambil misalnya 3 cara berpikir kita untuk menyelesaikan tersebut. Yang pertama misalnya berpikir berbasis akhir, yaitu kita akan melakukan yang terbaik bagi kasus tersebut, gitu ya. Kemudian yang kedua berbasis peraturan. Nah ini, ya kalau kita berbicara dengan peraturan maka harus mengikuti prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga tentu saja berpikir berbasis peduli, rasa peduli kita untuk memutuskan sesuatu dengan memikirkan apa yang Anda harapkan orang lain lakukan bagi kita seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Oh ya, kalau kita bertanya tentang langkah-langkah atau prosedur yang mesti kita lakukan, tentunya yang pertama kita akan mengumpulkan informasi, ya. Informasi maka harus dipahami situasi secara menyeluruh. Yang kedua pasti akan
mengidentifikasi nilai dan prinsip yang bertentangan tersebut. Barulah yang ketiga, menganalisis pilihan tindakan seperti itu. Jadi seperti itu ya, guys. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama tentu saja kita mengidentifikasi dilema, itu langkah pertama tentunya. Dengan jelas apa dilema etika tersebut, pahami situasi, kemudian pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua tentunya mengumpulkan informasi, Pak. Mengumpulkan informasi, kemudian setelah itu baru mengevaluasi refleksi setelah ada keputusan tersebut. Seperti itu. Oke, baik Pak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tentu ini ya, dari hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu, dalam kasus dilema etika seringkali menghadirkan berbagai tantangan. Tentu saja yang pertama ada konflik nilai. Artinya nilai-nilai yang berbeda mungkin akan berbenturan dalam situasi tertentu seperti itu. Yang kedua, adanya tekanan sosial, Pak. Tekanan sosial dalam arti pengambilan keputusan etis seringkali dipengaruhi oleh tekanan dari rekan kerja dan sebagainya. Kemudian kurangnya informasi untuk menyelesaikan tersebut itu juga tantangan. Dan yang terakhir mungkin perbedaan budaya. Nah, nilai-nilai dalam norma etika yang bervariasi antara budaya yang berbeda, maka itu mempersulit pengambilan tindakan. Selanjutnya Pak, yang saya ingin tanyakan, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang saya ingin ketahui yang Bapak jalankan selama ini? Betul. Sebetulnya kami selaku kepala sekolah ketika ada hal-hal yang seperti itu, maka prosedur yang kami lakukan itu tidak harus berdasarkan jadwal. Tapi yang pertama yang harus diingat itu yang pertama pengambilan keputusan. Nah, untuk memberikan keputusan itu maka dilakukanlah berdiskusi dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua komunikasikan keputusan yang tadi diambil, kemudian dikomunikasikan keputusan itu. Nah, ini agar apa? Ini memberitahu siswa, orang tua, pihak sekolah tentang keputusan dan alasan baliknya gitu. Nah, yang ketiga tentu saja evaluasi dan tindak lanjut. Nah, memantau perkembangan siswa ya, dan menilai ulang kebijakan jika diperlukan. Jadi hal yang tiga itu merupakan pokok dari prosedur yang ada di sekolah kami seperti itu. Jadi yang Bapak sebutkan tadi yang tiga itu Ya. berarti saling berkaitan. Saling ya, Pak, berkaitan, ya? betul. Ya, saling berkaitan. Oke. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak Ya. dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada orang lain atau rekan guru atau rekan sekolah seperti itu, Pak. Betul, dalam mengambil keputusan tentu saja tidak kami selaku kepala sekolah saja yang langsung memutuskan, tetapi ada rekan-rekan misalnya saja yang membantu kami. Di antara yang pertama adalah guru. Nah, mereka sering memiliki pengalaman tentang hal tersebut. Kemudian tentang guru yang ada di lingkungan kita, guru BK juga bisa juga saya itu dengan komite sekolah, tetapi jangan lupa ketika
ada hal lain juga, orang tua yang selalu memberikan masukan gitu ya. Selain kali guru, ada rekan kerja termasuk guru BK atau komite, termasuk juga orang tua yang ada di lingkungan sekolah, sehingga memberikan masukan-masukan untuk mempermudah penyelesaian masalah tersebut. Ya, jadi ada kolaborasi mungkin ya, Betul, kolaborasi ada kolaborasi. seluruh warga sekolah Ya. yang tadi Bapak sebutkan. Baik Pak, ini satu lagi Pak pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini? Betul, ada hal yang penting yang diantaranya dalam mengambil keputusan itu, yang pertama harus dipahami bahwa pengambilan keputusan itu pentingnya rasa keadilan dan transparansi. Adil dan transparansi ini yang utama bagi kami untuk mengambil keputusan. Ketika keadilan dihadirkan, ketika transparansi dibuka dengan sebetulnya, maka ada hal-hal yang memang sangat baik untuk dikomunikasikan. Yang kedua tentu saja komunikasi yang efektif, sehingga kita tidak mengambil keputusan stop di situ, tapi kita terus berjalan gitu. Yang ketiga tentu saja adanya pendekatan yang sistematis, tetapi yang lainnya sebelum kita mengambil evaluasi itu ada empati terhadap kasus tersebut. Dan yang terakhir, terus terang saja ini adalah evaluasi dan tindak lanjut. Ketika kita sudah dievaluasi, maka hal tersebut diberikanlah tindak lanjut untuk pengambilan keputusan yang terjadi di sekolah kami. Seperti itu Pak. Jadi prosedurnya sangat banyak sekali, tetapi hal ini memang dilakukan semata-mata untuk kebaikan sekolah kami dan kebaikan di mata anak-anak. Seperti itu Pak. Baik Pak, mungkin hanya itu beberapa pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada Bapak. Mudah-mudahan apa yang saya tanyakan kepada Bapak dan Bapak jawab itu menjadi pengalaman bagi saya, di mana saya nanti bisa menjadi pengalaman untuk kedepannya untuk diri saya. Mungkin wawancara hari ini sudah berakhir. Terima kasih atas waktunya Bapak. Mudah-mudahan semua jawaban dari Bapak ini menjadi inspirasi bagi saya Pak. Amin. Ya, dan juga bisa bermanfaat juga bagi saya. Mungkin hanya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.